saya di channel Sahabat LDJ. Kali ini kita akan belajar tentang panjang vektor pada bidang dan ruang. Ayo kita mulai. Sini yang pertama kita lihat tentang panjang vektor pada bidang ya, ruang pada bidang. Sini kita misalkan sebuah vektor R dengan elemen X, Y ya, penulisan dalam vektor kolom atau dalam kombinasi linearnya vektor R sama dengan XY tambah Y, J ya. Tentu di sini kalau kita ilustrasikan di dalam koordinat kartesius ya, secara geometris akan kita peroleh seperti ini ya. Jadi ini arah I sejauh X satuan, arah J sejauh Y satuan ya, sejajar Y satuan. Nah, ketika kita gambarkan titiknya itu ada di sini, titik P, X, Y ya. Di sini diperhatikan baik-baik. Ketika kita letakkan titik P, X, Y di sini dan kita tarik vektor yang titik awal yang mulai dari titik asal yaitu titik 0,0, kita akan mendapatkan vektor R seperti ini ya. Nah, perhatikan baik-baik dari sini. Kalau kita tarik, dia akan membentuk sebuah bidang ya, sebuah segitiga dan siku-siku di sini. Ya. Tentu vektor R, ini vektor R-nya ya, atau vektor posisi kalau kita tulis OP itu sama dengan vektor R ya, vektor posisinya. Nah, di sini kalau disuruh cari panjang vektor R, maka tentu di sini kita terapkan teorema Pythagoras. Karena apa? Segitiga siku-siku dan panjang vektor itu tidak lain adalah sebuah sisi miring segitiga siku-siku. Sehingga di sini berlaku teorema Pythagoras, panjang vektor pada ruang, panjang vektor pada bidang itu mutlak R sama dengan akar dari X kuadrat tambah Y kuadrat. Itu berlaku teorema Pythagoras di sini ya. Jadi mutlak R ya, jarak selalu bernilai positif ya, radiusnya. Oke, itu rumus panjang vektor untuk ruang untuk bidang. Sekarang kita lihat rumus panjang vektor untuk ruang ya, dalam atau pada ruang dimensi 3. Nah, di sini kita misalkan vektor R dengan elemen X, Y, Z. Atau kalau tulis dalam kombinasi linear XY tambah Y, J tambah Z, K. Nah, kalau kita ilustrasikan dia secara geometris di dalam koordinat kartesius 3 dimensi, maka akan seperti ini ya. Kita telah gambar masing-masing titik ya, seperti pada video sebelumnya saya jelaskan tentang makna. Itu kita akan letakkan titik X, Y, Z. Nah, dari gambar terletak di sini titik F ya, maka vektor posisinya itu adalah ini OF ya, kita tulis OF itu adalah vektor posisi, kita misalkan dengan R ini. Nah, dari sini kita perhatikan ternyata vektor R kalau kita lihat secara geometrisnya dia membentuk sebuah bangun ruang. Nah, dari bangun ruang ini ternyata vektor R itu adalah salah satu komponen rusuk yang kita kenal dia sebagai diagonal ruang. Ya, diagonal ruang. Nah, kalau diagonal ruang di sini kalau kita mau mencari panjangnya, tentu kita ambil misalkan kita hubungkan titik D ke B ya. Di mana panjang DB itu adalah akar dari ini kan X kuadrat tambah dari X kuadrat tambah Y kuadrat. Nah, untuk cari R tentu kita gunakan sisi DB dengan FB ya. Maka di sini berlaku teorema Pythagoras karena segitiga. Di sini segitiganya kita dapatkan DFB ya. Maka ya dengan siku-sikunya di DFB dengan siku-sikunya di F ya. Maka di sini akan berlaku
teorema Pythagoras di sana untuk menentukan panjang R, yaitu akar dari akar x kuadrat tambah y kuadrat dikuadratkan ditambah dengan ini sumbu set ya, set kuadrat ya. Maka kita akan temukan rumus seperti ini, set kuadrat. Jadi rumus panjang vektor pada ruang itu tidak lain adalah diagonal ruang ya, diagonal ruang sebuah kubus atau balok ya. Maka di situ kita akan dapat rumus panjangnya adalah x kuadrat tambah y kuadrat tambah z kuadrat. Oke, ini rumus panjang vektor pada ruang ya. Baik, ada satu lagi komponen yang sering muncul di dalam soal, yaitu seperti ini. Misalkan diketahui panjang vektor A, panjang vektor B, dan sudut antara vektor A dan vektor B itu adalah alfa derajat ya. Maka di sini berlaku panjang dari vektor A tambah B, penjumlahan dua buah vektor. Kalau misalkan komponen vektor A dan vektor B nya diketahui, maka mudah, kita tinggal gunakan rumus di atas ya, dua rumus di atas. Ketika dua vektor tersebut dijumlahkan menghasilkan sebuah vektor baru kita terapkan rumus ini, rumus panjang. Tapi kalau beda dengan ini yang diketahui panjang vektor A, panjang vektor B, bukan komponen vektornya. Maka berlaku rumus ini. Panjang vektor A tambah B itu sama dengan panjang vektor A dikuadratkan tambah panjang vektor B dikuadratkan tambah 2 kali vektor A vektor B cos alfa ya. Yang kedua, panjang vektor A kurang B sama dengan panjang vektor A kuadrat tambah panjang vektor B kuadrat kurang 2 kali vektor A, 2 kali panjang vektor A kali panjang vektor B cos alfa ya. Ini sering sekali muncul, bahkan ada banyak sekali muncul soal-soal seperti ini pada saat latihan. Soal-soal ada di buku ya, latihan soal-soal semester di buku itu muncul sekali, banyak muncul soal seperti ini. Sementara di dalam referensi biasanya tidak dijelaskan, dalam buku tidak dijelaskan ya. Baik, itu adalah konsep tentang panjang vektor pada bidang dan ruang. Selanjutnya kita lihat latihan soal. Baik, kita kerjakan beberapa soal latihan ini secara bersama-sama ya. Baik, nomor 1. Diketahui vektor P sama dengan 4i kurang J dan vektor R sama dengan 6i kurang J. Tentukan panjang vektor P, panjang vektor R, dan panjang vektor P tambah R ya. Baik, kita lihat sini. Ya. Tentu komponen-komponen vektor di sini itu dituliskan dalam bentuk kombinasi linear ya, supaya lebih memudahkan kita tulis dalam bentuk kolom ya. Vektor P elemennya adalah 4 negatif 1, vektor R itu elemennya adalah 6 negatif 1 ya. Sehingga yang pertama ditanya panjang vektor P ya. Berarti panjang vektor P sesuai formula yang kita sudah pelajari tadi itu adalah 4 kuadrat tambah negatif 1 kuadrat ya. Dari sini kita dapat vektor P itu 16 tambah 1 sama dengan akar 17 ya. Itu adalah panjang vektor P ya. Baik, yang kedua panjang vektor R ya. Sini panjang vektor R nya 6 negatif 1, berarti akar dari 6 kuadrat ditambah negatif 1 kuadrat ya. Ini sama dengan akar dari 36 tambah 1 sama dengan akar 37 ya. Itu adalah panjang vektor R. Nah, berikut adalah panjang vektor P tambah R ya. Panjang vektor P tambah R. Nah, ini tentu di sini
kita jumlahkan dulu kedua elemennya ya, setelah itu baru dipangkatkan ya. Jadi kita langsung kerja, kita bisa tulis seperti ini. Itu P tambah R ya, komponen selekta berarti 4 tambah 6 ya, 4 tambah 6 dikuadratkan ditambah negatif 1 tambah negatif 1 dikuadratkan. Jadi kita dapat ini 10 kuadrat tambah negatif 2 kuadrat akar. Sini kita dapat sini akar 100 tambah 4 atau sama dengan akar 104 ya, akar 104 atau yang berapa 4 kali 2 ya, atau sama dengan 2 akar 26 ya. Baik, ini adalah panjang vektor P tambah R ya. Jadi beda ini ya, beda dengan rumus yang tadi saya jelaskan tadi ya. Ini komponen vektornya diketahui sehingga kita bisa gunakan rumus biasa. Oke, itu contoh 1 tentang panjang vektor pada bidang. Bagaimana? Mudah kan? Berikut kita lihat contoh 2. Contoh 2, tentukan X agar vektor U dengan komponen X 32 dan vektor V komponen 2 negatif 63 sama panjang. Oke, ini contoh tentang panjang vektor pada ruang ya. Nah, di sini tentukan nilai X supaya vektor V dan vektor U ini sama panjang ya. Tentu pasti kita harus cari panjang masing-masing vektor ya. Jadi ini jawab pertama, kita cari panjang vektor U ya. Panjang vektor U sesuai formulanya kita dapatkan X kuadrat tambah 3 kuadrat tambah 2 kuadrat ya. Terus ini sama dengan akar dari X kuadrat tambah 9 tambah 4 berarti X kuadrat tambah 13 ya. Itu pertama. Yang kedua vektor V, panjang vektor V ya, berarti akar dari 2 kuadrat tambah negatif 6 kuadrat tambah 3 kuadrat ya, atau sama dengan akar 4 tambah 3 6 40 tambah 9 berarti akar 49. Biarkan saja dia dalam akar seperti itu ya. Maka di sini supaya kita bisa menentukan X, kita pasang syarat yang diberi, yaitu panjang vektor U dan V itu adalah sama. Maka kita tulis panjang vektor U sama dengan panjang vektor V. Maka kita tulis akar X kuadrat tambah 13 itu sama dengan akar 49 ya. Di sini jika kedua ruas kita kuadratkan atau kita pangkatkan dengan 2, maka akarnya hilang ya. Maka kita akan dapat X kuadrat tambah 13 itu sama dengan 49 ya. Atau kita dapat X kuadrat itu sama dengan 49 kurang 13, berarti X kuadrat itu sama dengan 36 ya. Maka kita dapat X nya itu adalah plus min akar 36 ya. Jadi kita dapat X sama dengan 6 atau X sama dengan negatif 6. X sama dengan 6 atau X sama dengan negatif 6. Oke, jadi di sini tentukan nilai X. Maka nilai X yang kita dapat sesuai syarat yang diberikan itu ada 2, yaitu
atau negatif 6. Oke, itu contoh kedua. Bagaimana? Mudah kan? Baik, yang berikut kita lihat contoh 3. Nah, contoh 3. Diketahui panjang vektor A sama dengan 5, panjang vektor B sama dengan 6. Dan panjang vektor A tambah B itu sama dengan 8. Tentukan nilai dari dot produk vektor A vektor B ya, atau vektor A kali vektor B. Oke, kita lihat sama-sama. Baik, di sini yang ditanyakan adalah vektor A kali vektor B ya. Sementara kita tahu dot produk dua vektor A kali vektor B itu rumusnya adalah panjang vektor A kali panjang vektor B cos alfa ya. Jadi ini rumusnya. Jika ditanya informasi apa yang kita belum punya, nah informasi yang kita belum punya adalah sudut ya, sementara panjang A panjang B sudah ada ya. Informasi yang belum kita punya adalah sudut ya. Maka kita cari sudut tersebut ya dengan menggunakan rumus penjumlahan panjang, penjumlahan dua buah vektor ya. Jadi di sini kita cari sudutnya. Jadi panjang A tambah B itu sama dengan, rumusnya adalah akar dari panjang A kuadrat tambah panjang B kuadrat tambah 2 panjang A panjang B cos alfa ya. Dan di sini kita akan lihat panjang A tambah B kan 8, itu sama dengan akar dari panjang A dikuadratkan 5 kuadrat panjang B 6 kuadrat tambah 2 kali 5 kali 6 cos alfa ya. Selanjutnya kita 8 sama dengan akar dari 25 tambah 36 tambah 30 cos alfa ya. Maka 8 sama dengan akar dari 50 61 tambah ini 60 ya, 60 kali 60 ini 60 cos alfa. Oke, baik, di sini kita hilangkan akar dengan cara kedua ruas kita pangkatkan 2 ya. Akibatnya di sini 8 jadi pangkat 2 berarti 64. Sebelah sini hilang akar ya. Akar berarti ini 61 tambah 60 cos alfa ya. Maka kita akan dapat, kita tulis balik ya, 60 cos alfa itu sama dengan 64 kurang 61 ya. Jadi 60 cos alfa sama dengan 3 cos alfa sama dengan 3 per 60 atau sama dengan 1 per 2. Oke, baik, di sini kita dapatkan nilai cos alfanya adalah 1 per 20. Maka pertanyaan vektor A kali vektor B sudah bisa dijawab ya. Yaitu vektor A kali vektor B sama dengan panjang A kali panjang vektor B cos alfa. Berarti di sini panjang vektor A 5 kali panjang vektor B nya 6, cos alfanya adalah 1 per 20. Kita dapat 30 per 20 atau sama dengan 3 per 20 ya. Jadi A kali B itu nilainya sama dengan 3 per 2 ya. Baik, itu contoh yang ketiga ya. Silakan dipelajari, nonton, pelajari ulang ketiga contoh tersebut, lalu perbanyak latihan soal-soal yang ada di buku supaya lebih lancar lagi dalam memahami konsep. Baik, pertemuan kali ini cukup sampai di sini. Sampai jumpa di pertemuan yang